Yang kedua, tidak bertentangan dengan KKOP, itu sudah jelas. Yang ketiga, ini bukan hanya itu, pengembangan Kota Mamiasata diawali dari stadion itu bisa kita lakukan. Nah, ini semua berkat karena kita semua kompak karena ada Pak Gubernur, namanya Pak Dr. Bahtiar. Kompakan Maros, Goa, Tagalar dan Pangkep. Ya, jadi saya bayangkan pikiran Pak Wali itu kan sebagai, beliau kan bukan sekedar wali kota. Kita kan kenal beliau secara personal sebagai ahli perencanaan tata kota, wilayah yang bukan kelas lokal, kelas dunia beliau kan. Nah, tadi pikiran beliau gini, ini di belakang kita ini akan menjadi kawasan kota mandiri, kota baru, yang kita bayangkan ada lahan 10.000 hektar, mungkin sampai di wilayah Maros, Kabupaten Maros nanti ditanya. Dan ini menjadi pasumnya. Jadi ini fasilitas publik nanti. Kayak kawan-kawan bayangkan di Jakarta ada Senayan, di sebelahnya kan ada di sana Pondok Indah, di sana sebelah kanannya ada Simpruk, ada yang lain. Nah justru pasumnya itu yang stadion dan kawasannya itu. Nah ini menjadi senternya, tetapi ini fasilitas dari kawasan. Jadi supaya ekonomi bisa berkembang, dan kalau dilihat rancang bangunnya sudah di kawan-kawan ya. Kalau bayangkan nanti ada jalan hutan di belakang, tembus. Mungkin nanti kita ke Malino, nah keluar dari bandara ke Malino juga cukup 20 menit nyampe. Dan selama ini kan kita jauh harus ke Malino. Ternyata kita Makassar itu luar biasa, punya gunung yang jam 2 sudah kabut tuh, jam 3. Enak sekali Malino, cuma aksesnya kan. Begitu kita bikin ini jadi gunungnya ada, lembahnya ada, lautnya ada, jadi kota yang sangat lengkap sebenarnya kawasan Mamiasata ini. Saya kira insya Allah kita ini harus wujudkan. Kita datang hari ini sama Pak Wali Kota sebagai yang punya wilayah, kepala kampung di sini. Kemudian yang kepala kampung juga yang satu Pak Bupati Maros. Kita menindaklanjuti langkah-langkah untuk menuju supaya tahun ini bisa diwujudkan untuk mulai dibangun. Nah, saya kira mungkin Bupati Maros mungkin yang punya. Iya. Jadi ini sebenarnya dalam tata ruang namanya aerowisata Kota Bandara Terpadu. Itu dan itu juga bersambung dengan Maros. Jadi Maros, Goa, Takala dan Makassar bukan lagi administratif, Pangkep, tapi sebuah metro sampai Pangkep. Dan di belakang sana ada namanya jalan tol lingkar luar. Coba, mana ada kota di Indonesia atau di dunia, ada lautnya, ada apalagi itu, ada air terjunnya, ya kan? Ya, tembus langsung. Terus ada lagi gunung yang dingin, ya kan? Terus ada geoparknya. Ya. Geoparknya itu kan Maros Pangkep itu kan luar biasa itu. Kemudian kita juga punya kawasan industri, kemudian sampai Takalar kan, itu luar biasa. Sebenarnya kalau pikiran Pak Wali dengan Pak Presiden itu, saya kira bagus, luar biasa itu. Jadi memang kalau ini kita bisa tata dengan baik, wah ini mohon maaf saja, mungkin ini menjadi justru kota terbesar di Indonesia mungkin nantinya. Kota terbesar di Indonesia, karena sejak awal ibaratnya sebagian besar kawasannya kan masih perawan nih, masih bisa kita tata, termasuk tata airnya Pak Wali, bagaimana aman dari banjir, manajemen persampahannya sejak awal kita pikirkan, tata airnya, terus bagaimana fasilitas publik misalnya pendidikan, ya terus fasilitas kesehatan, semua itu membicarakan sejak awal. Jadi dan terintegrasi dengan pelabuhan ya Pak. Saya kira Pak. Ya, yang paling utama hari ini kita sangat bersyukur kita bisa meninjau dan menindaklanjuti paling tidak arahan Bapak Presiden ketika ingin mewujudkan jalur Mamiasata ini kembali kita wujudkan, dan sebagai kabupaten penyangga, Kabupaten Maros dekat dengan Kota Makassar, kami akan memberikan support yang sungguh luar biasa untuk pembangunan jalur ini, dan Bapak Gubernur sudah mensinkronkan seluruhnya, dan kita harapkan ini bisa diwujudkan di mulai tahun ini. Saya tambahkan sedikit, Maros adalah kabupaten yang paling siap dengan jalan Mamiasata. Sudah ada di jalannya. Betul. Ini kita harus kagumi. Maros itu sudah siap. Menambahnya Bupati Maros. Tinggal sambung saja. Masyarakat Maros. Pak Gub, rencana kapan Kementerian
DPR datang untuk meninjau lokasi? Kalau timnya dari kementerian sebenarnya sudah ada dari bulan 11 itu sebenarnya sudah ada langkah-langkah di belakang layar sudah kita lakukan dari kementerian ke DPR sudah. Jadi pembicaraan teknis sudah ada. Nah tapi yang konkret ini yang akan dilakukan oleh Pak Wali. Kita sudah jalan dan Pak Wali kan sudah menyiapkan anggaran yang signifikan. Dan saya terima kasih ya atas nama Pemda Provinsi dan Masyarakat Sulsel, kekompakan ini kita jaga dan saya kira ini awal baik, apalagi kita bulan suci Ramadan kan. Iya. Kita juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin dari kita. Nah, kami ini insya Allah akan mewujudkan apa yang diarahkan Pak Presiden. Insya Allah mudah-mudahan ya, waktu tidak terlalu lama sudah ada perubahan lagi. Pak Wali ini lengkap timnya bawa ini, buat Maros juga. Nah hari setelah itu ada tindak lanjut. Jadi kira-kira 2 bulan, 3 bulan lagi kita di sini sudah ada perubahan wajah lingkungan di sini. Gitu. Itu keseriusan kita bahwa kawasan ini hendak dibangun menjadi kawasan pusat olahraga ya. Pasungnya pemukiman. Bayangkan nanti kalau ada semacam BSD sebelah sana, coba itu. Jadi jangan numpuk semua di pinggir-pinggir sana. Silakan Pak Wali. Cukup ya kawan-kawan. Ada Jadi- bocoran anggaran Pak soal Boleh Pak Wali. siap Pak Wali. Kalau jalan kami mempersiapkan 200 miliar, tapi setelah kita lihat tadi kelihatannya tidak cukup. Jadi kita bagi tugas. Provinsi siapkan AMDAL dan AMDAL Lalin. Ya, tentunya berhubungan dengan Makassar juga. Kami akan segera dengan Maros akan membuat delineasi agar terkonek dengan Maros. Kemudian bagaimana konektivitas jalan lahan provinsi, kemudian anggaran pemerintah kota. Nah, ini kita akan bicarakan dalam minggu ini supaya selesai, sehingga kemungkinan saya akan percepat, saya bisa parsialkan. Nah, jadi parsialkan tanpa menunggu perubahan. Tadi saya coba cek di